Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan terus melingkupi dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan kita masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Kami bisa membuka mata, menghirup udara yang segar, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Pimpin kami Bapa, tuntun setiap langkah kami, agar kehidupan kami seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Kitab 1 Samuel 8 ayat yang ke-7. Bacaannya dari ayat 4 sampai 9, tetapi saya akan membaca ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema yaitu Allah yang tertolak. Kalau kita berpikir, maka hal yang mustahil kalau kita bisa atau berani menolak Tuhan yang kita percaya sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, Tuhan yang sudah menebus segala dosa kita. Tetapi di dalam bacaan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita, jangan sampai kita melakukan seperti orang-orang Israel lakukan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab 1 Samuel, kalau kita baca dari ayat 1, ya, dari ayat 1 tentu kita akan bisa menebak apa sesungguhnya yang terjadi terhadap orang-orang Israel ini. Di mana setelah para hakim-hakim memimpin mereka, dan terakhir adalah Nabi Samuel memimpin bangsa Israel. Setelah Nabi Samuel sudah sepuh, sudah tua, maka dilanjutkan oleh kedua putranya, yaitu Yoel dan Batseba. Tetapi kehidupan kedua putra dari Samuel ini tidak mencerminkan sebagai pemimpin. Lalu para tua-tua Israel meminta kepada Samuel untuk mengangkat seorang raja bagi mereka. Alasannya, mereka meminta seorang raja karena Samuel sudah tua. Dan anak-anak Samuel, seperti saya katakan, memiliki perilaku yang buruk, tidak seperti Samuel. Lalu permintaan orang Israel untuk dipimpin seorang raja tidaklah lepas dari pengaruh dari bangsa yang ada di sekitar mereka. Karena bangsa-bangsa lain memiliki seorang raja. Mereka menganggap mereka akan memiliki kekuatan yang dapat menolong mereka dari segi politik dan militer. Ya, tidak seperti para hakim saat memimpin mereka. Itulah sebabnya bangsa Israel ayat yang ke-6 dikatakan begini, waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Nah, itulah yang diharapkan oleh orang-orang Israel. Samuel mengingatkan mereka bahwa nantinya ada konsekuensi. Saya suka kata konsekuensi yang harus mereka tanggung. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ada dampaknya, ada akibatnya. Ya. Samuel mengingatkan itu. Yang harus mereka tanggung saat mereka memilih untuk mengangkat raja sebagai pemimpin mereka. Saul mengatakan bangsa itu akan kehilangan hak mereka. Orang-orang Israel akan kehilangan hak mereka. Karena mereka menginginkan seorang raja. Pemimpin yang mereka pilih tentunya memiliki hak yang lebih tinggi dari mereka, dari rakyatnya, dari bangsanya. Dalam berbagai aspek kehidupan, raja pilihan mereka yang berkuasa. Kalau hakim, waktu pemerintahan hakim-hakim, mereka bisa berunding untuk menemukan jalan keluar. Tetapi kalau seorang raja, rajalah yang berkuasa.
Mereka akan mengalami tentunya penindasan yang dilakukan oleh raja pilihan mereka. Dan pada saat mereka berteriak kepada Tuhan untuk minta tolong, maka Tuhan tidak akan menjawab mereka pada waktu itu. Karena dia kan sudah tidak lagi menginginkan Tuhan yang memerintah dalam kehidupan orang Israel. Mereka menginginkan seorang raja yang ada wujudnya. Kekerasan hati bangsa Israel itu yang memantaskan mereka memperoleh julukan bangsa yang tegar tengkuk. Mereka tidak mengindahkan peringatan yang Samuel katakan. Mereka tetap memilih seorang raja untuk memimpin mereka. Berikan kepada kami seorang raja. Ya. Memilih seorang raja untuk memimpin mereka itu berarti merubah sistem pemerintahan dari teokrasi yang dipimpin oleh Allah menjadi monarki yang dipimpin oleh manusia. Mereka lebih memilih menjadi seperti bangsa lain yang percaya kepada kekuatan yang terlihat secara kasat mata dibanding dengan kekuatan Tuhan yang tidak terlihat namun nyata kuasanya. Perubahan sistem teokrasi menjadi monarki ini berarti ada penolakan bagi Allah. Mereka tidak lagi memposisikan Allah sebagai raja mereka. Penolakan yang mereka lakukan terhadap Allah sudah mereka lakukan sejak dikeluarkannya mereka dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penolakan Samuel dan anak-anaknya hanya dijadikan alasan oleh mereka untuk melakukan penolakan terhadap Allah. Tindakan mereka menolak Allah tentunya sangat menyakitkan hati Allah. Karena sesungguhnya Allah itu penuh kuasa. Digantikan dengan manusia yang lemah. Ya, kuasanya Allah tidak tertandingi. Tetapi mereka ingin mempunyai seorang raja yang bisa dilihat seperti bangsa-bangsa lain. Meskipun kehidupannya nanti akan terjajah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Tuhan itu mengikuti permintaan bangsa Israel. Di mana untuk mengangkat seorang raja bagi mereka. Hal ini menyatakan bahwa Allah menghormati pilihan bangsa Israel untuk lebih memilih manusia sebagai raja dan menolak Allah sendiri. Betapa Allah yang panjang sabar. Merupakan tindakan yang membuktikan kasih Tuhan, kemurahan dan kebesaran Allah, konsistensi Tuhan akan sifat dan janji-janjinya. Tuhan berikan itu raja kepada orang Israel. Raja pertama akhirnya ditemukan Saul menjadi raja pertama di Israel yang memimpin mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita tidak seperti orang-orang Israel secara nyata mengatakan, aku tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan, aku mau dipimpin oleh manusia, aku mau dipimpin oleh diriku sendiri. Aku tidak mau dipimpin dan ditegur oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang apa yang dirancangkan manusia, apa yang direncanakan Tuhan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita undang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tempatkan Dia di tempat yang pertama dalam hidup kita. Kita tempatkan Dia posisi paling atas di dalam hati kita, maka Dia akan memimpin kita, akan menuntun kita. Saya percaya Bapak dan Ibu Saudara sekalian sudah merasakan kebaikan Tuhan, sudah merasakan pertolongan Tuhan, sudah merasakan kuasa dan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah pada pagi hari ini
kita belajar dari orang Israel dan kita ambil keputusan bahwa kita tidak pernah menolak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah mengenyampingkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dialah yang empunya kehidupan ini. Hanya Dialah yang menciptakan seisi alam ini. Hanya dengan mengatakan jadilah, maka semuanya itu akan jadi. Betapa besar kuasa Tuhan, betapa dahsyat kuasa Tuhan. Maka sangat kelirulah kalau kita mau dipimpin oleh diri kita sendiri. Manusia yang penuh kelemahan, manusia yang penuh kekurangan, tetapi kita mau persilakan Tuhan untuk memimpin kita. Engkau yang menuntun aku Tuhan, ini aku, pimpinlah aku, tuntunlah aku seturut dengan yang Engkau mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Keluaran 34 ayat 6 mengatakan begini. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Keluaran 34 mengingatkan kita, menunjukkan betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Lantas apa lagi yang kita cari dari Tuhan? Semua Dia miliki, pengampunan Dia punya, kasih sayang Dia limpahkan. Apalagi yang kita cari dan tidak ada dalam Tuhan? Semuanya ada. Oleh karena itu pada pagi hari ini dalam pembelajaran kita mau melihat bagaimana orang Israel dan bagaimana dengan diri kita. Apakah kita sama dengan orang Israel? Tentu jawabannya tidak. Kita sudah belajar banyak dari orang Israel dan pembelajaran itu merupakan bekal dalam diri kita supaya kita tidak berlaku seperti orang-orang Israel yang sudah menolak Tuhan dan menggantikan dengan seorang raja, yaitu manusia biasa seperti saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, pada pagi hari ini mengingatkan kita agar kita sekali-kali tidak menolak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita, melindungi kita dan menuntun setiap langkah-langkah kita. Karena Dia adalah Tuhan yang Immanuel. Puji Tuhan, selamat pagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jikalau kami terkadang secara tidak langsung menolak Engkau dalam kehidupan kami. Mungkin kami terkadang ingin berjalan seturut dengan apa yang kami mau. Oleh karena itu Bapa, ampuni kami, maafkan kami Tuhan. Apabila ada kesalahan, ada pikiran-pikiran kami yang mulai melenceng dari Engkau Tuhan. Kami mau Engkau tuntun, kami mau Engkau pimpin Tuhan. Dan kami mau Engkau sebagai Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami. Sudah kami rasakan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, kasih sayang-Mu, serta pengampunan-Mu yang tersedia bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.